Bayangkan kamu hidup di tengah masyarakat yang penuh kemusyrikan, ketidakadilan, dan kebodohan. Kamu merasa ada sesuatu yang salah dengan dunia ini, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Itulah kondisi Mekah pada abad ke-6 Masehi. Sebelum Islam datang dan di tengah kegelapan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Tapi bagaimana peristiwa besar ini terjadi? Dan mengapa momen ini menjadi titik balik bagi seluruh umat manusia? Kali ini kita akan membahas kisah turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Ini bukan hanya kisah tentang seorang nabi, tapi juga tentang awal dari misi besar yang akan membawa cahaya kebenaran ke seluruh dunia. Kita akan melihat fakta-fakta sejarah, konteks sosial, dan pelajaran mendalam yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Sebelum masuk ke cerita utama, mari kita pahami dulu konteks sejarahnya. Pada abad ke-6 Masehi, Mekah adalah pusat perdagangan dan spiritualitas di Jazirah Arab. Kota ini terletak di jalur perdagangan antara Yaman dan Suriah, sehingga menjadi tempat pertemuan berbagai suku dan budaya. Namun, meskipun ramai oleh aktivitas ekonomi, masyarakat Mekah saat itu jauh dari nilai-nilai moral. Mereka menyembah berhala, mempraktikkan sistem sosial yang diskriminatif, dan melupakan konsep keadilan serta persaudaraan. Kaum Quraisy yang menguasai Mekah sangat bergantung pada ritual penyembahan berhala di Ka'bah untuk menjaga dominasi ekonomi mereka. Bahkan, mereka memiliki ratusan patung berhala di dalam Ka'bah yang dianggap sebagai dewa-dewa pelindung. Di tengah kondisi seperti itu, lahirlah seorang anak bernama Muhammad bin Abdullah pada tahun 570 Masehi, yang kemudian dikenal sebagai Al-Amin yang terpercaya dan As-Siddiq yang jujur. Beliau adalah seseorang yatim piatu yang dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib, dan kemudian pamannya, Abu Thalib. Meskipun hidup dalam lingkungan yang keras, beliau tumbuh menjadi sosok yang luar biasa jujur, adil, dan penuh empati. Namun, ada satu hal yang membuat beliau berbeda. Kebiasaan beliau untuk menyendiri di Gua Hira, sebuah gua kecil di Gunung Nur, sekitar 6 km dari Mekah. Di sana, beliau berkontemplasi tentang kehidupan, Tuhan, dan alam semesta. Kebiasaan ini berlangsung selama bertahun-tahun hingga usia beliau mencapai 40 tahun. Gua Hira sendiri adalah tempat yang sangat sederhana, hanya cukup untuk menampung 1 atau 2 orang. Namun menjadi saksi bisu atas peristiwa besar yang akan mengubah seluruh umat manusia. Pada suatu malam di bulan Ramadan tahun 600 Masehi, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, menurut sebagian riwayat, terjadilah peristiwa yang mengubah sejarah umat manusia. Saat itu, Nabi Muhammad SAW sedang berada di Gua Hira seperti biasa, tenggelam dalam doa dan renungan. Tiba-tiba, malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia yang kuat dan bersinar. Dengan suara yang mengguncang jiwa, Jibril berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa membaca atau menulis terkejut dan menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jibril mengulangi lagi, "Bacalah." Nabi Muhammad SAW tetap menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Untuk ketiga kalinya, Jibril berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan." Dan akhirnya, Nabi Muhammad SAW membaca ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Quran Surat Al-Alaq 1-3. Ayat ini adalah permulaan dari wahyu yang akan diturunkan secara bertahap selama 23 tahun. Ayat ini juga memiliki makna mendalam. Perintah untuk membaca menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Bahkan, kata bacalah, Iqra, adalah kata pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, menandakan bahwa Islam adalah agama yang sangat menghargai ilmu. Namun, setelah kejadian itu, Nabi Muhammad SAW merasa cemas dan takut. Beliau pulang ke rumah dalam keadaan gemetar dan berkata kepada Khadijah radhiyallahu anhu, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah, istri tercinta beliau, memberikan ketenangan dan keyakinan. Ia membawa Nabi Muhammad SAW kepada pamannya, Waraqah bin Naufal, seorang ulama Nasrani yang bijaksana. Waraqah berkata, "Demi Allah, dia adalah malaikat Jibril yang pernah datang kepada Musa. Engkau adalah nabi umat ini." Waraqah juga memperingatkan bahwa jalan dakwah ini tidak akan mudah karena banyak orang yang akan menentang kebenaran. Namun beliau meyakinkan Nabi Muhammad SAW bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang dipilih. Peristiwa ini menandai awal dari risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Setelah turunnya wahyu pertama, ada jeda selama 3 tahun sebelum wahyu berikutnya diturunkan. Periode ini dikenal sebagai fatrah, yaitu masa ketika Nabi Muhammad SAW memperdalam pemahaman tentang misinya dan mempersiapkan diri untuk dakwah secara terbuka. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Pertama, kita melihat pentingnya mencari kebenaran. Nabi Muhammad SAW tidak hanya diam di tengah kemusyrikan, tapi beliau aktif mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidupnya. Kedua, kita belajar bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang sungguh-sungguh mencarinya. Ketiga, kita melihat bagaimana peran orang-orang terdekat seperti Khadijah dan Waraqah memberikan dukungan dan ketenangan saat dibutuhkan. Turunnya wahyu pertama ini juga mengandung pesan universal. Ilmu adalah kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayat pertama yang diturunkan adalah perintah untuk membaca, menunjukkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Bahkan Islam mendorong umatnya untuk terus belajar, baik tentang agama maupun ilmu-ilmu lainnya. Selain itu, kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran. Nabi Muhammad SAW mengalami masa-masa sulit setelah turunnya wahyu pertama. Namun, beliau tetap teguh dalam menjalankan misinya. Ini adalah contoh nyata bagaimana kesabaran dan keteguhan hati dapat membawa kita menuju keberhasilan. Kisah turunnya wahyu pertama ini bukan hanya tentang sejarah, tapi juga tentang bagaimana kita bisa menemukan makna dalam hidup kita. Jangan pernah takut untuk mencari kebenaran, karena Allah pasti akan menjawab doa dan pencarian kita dengan caranya sendiri. Mari kita renungkan kembali, apakah kita sudah cukup berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah? Apakah kita sudah menggunakan ilmu yang kita miliki untuk membantu orang lain? Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih.